Selamat malam semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, saya yakin karena semuanya tahu, tapi saya akan memberikan apa sih poin-poin penting yang perlu kita ketahui ketika kita membahas tentang sebuah wawasan kebangsaan. Yang pertama, apa sih pengertian dari wawasan kebangsaan? Jelas, wawasan kebangsaan itu adalah cara bangsa Indonesia memandang dirinya sendiri dan lingkungan dengan tetap mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, lebih mudahnya wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana sih cara kita memandang diri kita sendiri. Bagaimana cara Indonesia memandang diri Indonesia sendiri. Uh, Sebenarnya kapan wawasan kebangsaan itu akan terjadi? Yang pertama, uh, ketika kita bilang wawasan, otomatis kita perlu memandang sesuatu. Dari sebuah pandangan muncullah sebuah kita yang akan timbul untuk memiliki, dan yang terakhir akan timbul perasaan untuk saling melindungi. Dan hal ini ketika kita sudah mau melindungi sebuah bangsa, akan muncul sifat yang namanya patriotisme di situ. Selanjutnya, yang sering orang-orang tanyakan, apa sih hubungan seorang ASN aparatur sipil negara dengan wawasan kebangsaan? Ada 4 poin setidaknya yang perlu diketahui seorang ASN. Kenapa dia harus tahu tentang bangsanya sendiri? Pertama, ASN itu mempunyai tugas sebagai perekat. Hal ini sesuai dengan UU ASN nomor 5 tahun 2014. Yang kedua, ASN adalah pelayan publik. Jadi sebagai seorang pelayan publik, ASN wajib tahu seluk-beluk tentang bangsanya sendiri. Yang ketiga, sebagai tanggung jawab moral ketika seorang ASN bersumpah janji menjadi seorang ASN. Dan yang terakhir, ASN merupakan pengayom masyarakat. Dalam hal ini, ketika ASN dalam di lingkungan masyarakat, dia akan berfungsi sebagai penjaga, berfungsi sebagai panutan maupun sebagai pembimbing. Jadi sudah selayaknya seorang ASN itu bersikap yang baik ketika berada di lingkungan manapun. Selain itu, penerapan apa yang bisa dilakukan dalam hal wawasan kebangsaan? Ada 2 aspek setidaknya. Yang pertama aspek moral, kita harus punya komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa. Kedua, penerapan bisa dilakukan dalam aspek intelektual dengan cara kita terus memicu diri untuk punya pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di luar sana banyak sekali hal-hal yang mengancam eksistensi sebuah bangsa. Tapi di luar dari itu, ada 5 poin, setidaknya 5 poin hal yang paling mengancam eksistensi bangsa yang berasal dari dirinya sendiri. Karena dalam hal ini kita membahas tentang wawasan kebangsaan. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, radikalisme. Yang ketiga, narkoba, hoax dan hate speech. Ya, serta yang terakhir adalah separatisme. Korupsi jelas adalah sifat egoisme yang mementingkan diri sendiri di atas kepentingan negara. Dan radikalisme dan separatisme merupakan sifat ingin memisahkan diri dari sebuah negara, karena dalam hal ini kalau separatisme seringkali karena kesukuan atau daerah, radikalisme karena saat ini yang sering berkembang adalah karena pengetahuan tentang agama yang sempit. Yang keempat, hoax and hate speech. Di sini akhir-akhir ini istilah hoax dan hate speech seringkali muncul. Kenapa bisa mengancam eksistensi bangsa? Jelas, pemberitaan yang tidak bertanggung jawab, pemerintahan yang tidak ada bukti yang pasti, serta perkataan-perkataan yang buruk bisa memecah belah kesatuan dari sebuah bangsa. Dan yang terakhir, yang tidak kalah membahayakan adalah narkoba. Dalam ini, narkoba bisa memecah sebuah bangsa dari generasi-generasi mudanya. Ya, terima kasih. Saya Dian Marsudiki.